pertama apa yang dimaksud transformasi ya, budaya dan organisasi gitu ya. Saya akan mulai dulu dengan istilah transformasi. Hmm, baik. To transform itu kan sebenarnya mengubah, mengubah sesuatu ya. Di background kita itu ada ini, ada gambar itu kupu-kupu ya. Ya. Ya, saya ambil ini ilustrasi ini. Jadi Oh, oke. bagaimana terbentuknya kupu-kupu gitu kan. Ya, itu kan pada dasarnya transformasi gitu. Hmm. Ya, dari mulai ulat ya, ulat yang kita sendiri juga jijik gitu ya, Iya, betul. kemudian bergerak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk melengkapi aja biar lebih afdol nih penjelasannya. Ini saya mau ada share sedikit ya, nggak banyak slide-nya ya. Oh, mangga. Silakan, Bob. Ya, sudah ada, Pak. Hmm. Nah, inilah gambar kita ya. Ini yang Hmm. tadi saya bilang nih ulat nih. Kemudian jadi kepompong, akhirnya kemudian Hmm. jadi kupu-kupu yang indah gitu ya. Itu kan Iya. transformasi, Hmm. mengubah sesuatu ya. Jadi ini hukum alam ya transformasi itu. Salah Iya. satu bukti kebesaran Tuhan transformasi. Hanya memang kan transformasi itu ada yang disengaja, ada yang tidak. Ada orang yang memang sengaja melakukan rekayasa transformasi atau ada juga yang nggak diapa-apain gitu ya. Ya Hmm. transformasinya terjadi ya seperti ini ya. Sunatullah ya, hukum dari Tuhan bahwa Hmm. makhluk hidup, organisme hidup, bahkan alam semesta ini sebenarnya mengalami transformasi sesuai dengan hukum-hukum Tuhan begitu. Ya. Iya. Nah, cuman sekarang kan kita mau bicaranya dalam konteks yang lebih kecil daripada alam semesta, yaitu sebuah organisasi atau Hmm. sebuah perusahaan gitu ya. Nah, ini contoh lah bukti transformasi itu selain tadi ya ulat jadi kepompong ya kemudian kepompong jadi kupu-kupu yang indah itu ya. Iya. Ini coba lihat sebelah kiri ada gambar ini. Penerangan ya. Sepanjang Oh, zaman itu ya. Dulu pakai lilin, lampu lampu cempor gitu kalau di kita di Jawa Barat itu ya. betul. Di depan rumah juga paling pakai obor gitu kan. Enggak, Hmm. bukan lampu taman yang indah seperti sekarang di banyak rumah gitu ya. Kemudian, nah ini berkat jasa seorang penemu yang namanya Thomas Alva Edison ya menemukan lampu pijar gitu ya dengan eksperimen yang luar biasa ini ya. Dan ditemukannya listrik ya. Kalau nggak ada listriknya juga lampunya nggak akan nyala gitu kan. Betul. Ya sampai kemudian ada lampu apa ya LCD kemudian LED ya ya Hmm. bahkan lebih canggih lagi lampu-lampu sekarang gitu ya Betul. dan lebih hemat energi ini kan transformasi ya Hmm. kan perubahan gitu ya. Iya. Ini contoh transformasi lampu dari Hmm. mulai dulu zaman belum ada listrik belum ada lampu pijar itu kita menggunakan lilin lampu teplok gitu ya, mungkin obor gitu ya. Hmm. Nah kemudian dari sisi revolusi industri ya 1784 di Inggris itu James Watt ya menemukan mesin uap. Itu yang disebut revolusi industri generasi pertama ya, abad ke-18 ya, 1784 itu. Jadi sebelum ada mesin uap itu kan semua proses produksi itu dilakukan dengan tenaga manusia hampir 100% ya. 100% tenaga manusia. Yang disebut era-era gilda. Gilda itu ya dalam ilmu ekonomi disebut masa gilda itu masa kerajinan. Jadi skill ya. Ya seperti Hmm. pandai besi gitu ya atau penenun ya kayak gitu. Kemudian berikutnya masuk ke revolusi industri generasi kedua ya 1870 ya. Nah 1870 ini sebenarnya mulai ditemukan yang namanya listrik sebenarnya. Mulai listrik ya. Jadi mesin-mesin pun mulai menggunakan energi listrik yang semula dengan tenaga uap ya. Hmm. Nah ini revolusi industri generasi kedua ini ya. Mulailah adanya mass production, pabrik-pabrik begitu. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Tahapan perkembangan peradaban manusia itu kan. Ya, ini sebenarnya timeline-nya itu ya. 1784, kemudian 1870. Kemudian, nah ini generasi ketiga nih, Hmm. 1969. Berbarengan dengan mendaratnya manusia di bulan ya, Apollo 11 itu ya. Oh, Tahun iya, iya. 1969 itu. Ini revolusi industri generasi ketiga ini. Ya, yaitu mulai masuknya yang disebut automation
ya. Dibikin ya proses kerja mesin itu serba otomatis gitu ya. Bukan hanya sekedar pakai listrik gitu, tapi serba otomatis. Jadi sudah mulai menggunakan yang namanya komputer di sini udah mulai banyak digunakan ya. Nah, itu 1969 gitu. Ya, saya umur 3 tahun waktu itu ya, berarti sudah masuk ke generasi ketiga revolusi industri. Dan sekarang kita sudah masuk kepada revolusi industri generasi keempat. Ya, Yang disebut era digital ini kan. mm, Ya, cuma di betul. sini nggak disebutkan tahunnya, tapi ya semenjak ada beberapa ciri ya digital itu ya digital kemudian kecerdasan buatan itu adalah revolusi industri generasi Mm, keempat yang sekarang kita berada di era tersebut ya dengan iya. dan tentu nih perubahan ini membawa dampak ya kepada Mm, umat manusia ya dan manusia harus mengikuti tadi yang di awal Arif sebutkan itu ya mengenai apa ada statement dari pakarnya di dalam ya, tulisan HBR ya Harvard ya, Business Review kalau ya. saya hanya garis bawahinya satu kata aja Mm, apa, Mas? adaptasi Mantap. adaptasi ya. Jadi sebenarnya kata kunci dari pembahasan kita ini soal transformasi itu sebenarnya manusia harus melakukan adaptasi. Kalau tidak, kita tidak bisa bertahan hidup, ya. Dan ini sebenarnya sejalan dengan teori Darwin, teori Darwin itu, ya. Yang disebut the survival of the fittest, ya. Jadi Charles Darwin itu mengatakan bahwa spesies atau makhluk yang mampu bertahan hidup lama di dunia ini bukan yang paling besar, bukan yang Mm, paling kuat, dan juga bukan yang paling cepat, mm, tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Gitu. wow. Ya, jadi sebenarnya itu kata kuncinya ya, adaptasi, ya, penyesuaian diri. Ya. Jadi organisasi-organisasi ya karena kita lagi ngomongin budaya dan transformasi organisasi. Sebenarnya kuncinya satu. Kalau Mm, perusahaan Anda mau bertahan, maka Anda harus menyesuaikan diri. luar Ya, biasa. dan Mantap. sebenarnya kan unsur dalam perusahaan itu banyak yang harus disesuaikan. Sementara Ya. gitu, ya. Nah, Wah, luar biasa sekali nih. Jadi kita punya satu keyword, Wah. Dan ya, transformasi itu adalah adaptasi. Betul. Jadi apa yang dijelaskan pada Dang ini adalah bahwa dalam dalam transformasi ini kita artinya kita beradaptasi, baik disengaja maupun tidak, baik adaptasi yang diperlukan dari internal maupun eksternal, yang membuat kita itu terus berevolusi, ya Pak ya, mhm, agar semuanya tetap hidup, tetap berkembang, dan lebih efektif dan efisien untuk ke depannya. ya. Baik.